Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Drian si pengawal. Geng Buzat sudah terkejut dari awal. Mereka pernah melihat yang sombong, namun belum pernah melihat yang begitu tidak tahu diri. Lawannya adalah Chandra Chan, King of Underworld. Dia langsung membuka kartu dengan mereka. Lelaki muda bernama Drian ini sungguh sudah bosan hidup. Drian mematikan telepon. Lalu dia tidak lagi peduli dengan geng Buzat lagi. Dia keluar dari kantor dan menelepon Mari. Dan memberitahu posisi markas geng Buzat kepadanya. Kebetulan pihak kepolisian memang ingin menangkap geng Buzat. Mereka langsung mengerahkan hampir setengah dari kekuatan kepolisian dan menghabisi geng Buzat. Hal ini langsung mengundang kehebohan di kota. Siaran televisi juga turut menyiarkan secara langsung kondisi penangkapan. Penonton yang tidak tahu apa-apa semuanya terus bertepuk tangan mengatakan senang. Tapi semua yang sedikit berusia pasti tahu bahwa beberapa tahun ini perbuatan jahat yang dilakukan oleh geng Buzat mengundang kemarahan semua orang. Orang-orang yang mengetahui cerita di balik ini malah mempunyai pendapat lain. Bocah yang mana yang tidak takut mati melakukan hal ini? Dengar-dengar adalah perbuatan Drian. Drian yang katanya sangat hebat belakangan ini. Dia benar-benar akan melawan Chandra. Chandra adalah King of Underworld di kota. Bocah ini melawannya bukannya sama saja dengan mencari mati. Geng Buzat adalah satu dari 4 ministri dan 8 komander dari bawahan Chandra. Melambangkan muka Chandra, kali ini geng Buzat dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Kedudukan King of Underworld Chandra sepertinya tidak tertahankan lagi. Orang-orang di dunia mafia terus berunding dan mengikuti hal ini. Sebagai salah satu dari 4 ministri dan 8 komander dari bawahan Chandra. Geng Buzat juga termasuk geng ranking 20 besar di kota. 2 tahun belakangan ini juga banyak menyelesaikan masalah ribet Chandra. Geng Buzat dimusnahkan sama saja dengan memukul wajah Chandra. Semua orang ingin melihat bagaimana pembalasan dari Chandra. Tapi yang membuat orang merasa aneh adalah, Chandra sama sekali tidak merespon, geng Buzat seolah dicampakkan olehnya. Mengenai penangkapan geng Buzat, efektivitas kepolisian sangatlah tinggi. Dengan waktu 1 jam lebih, polisi sudah menangkap semua member geng Buzat. Aku berhutang budi kepadamu. Setelah membereskan tempat kejadian, Mari mengirim sebuah pesan kepada Drian. Dan Drian saat ini sudah berada di samping Mega. Dia melirik teleponnya dan tersenyum lalu membuka mulut dan terus berkata, "Nona Mega, masalahmu sudah aku atasi. Kapan kamu akan merealisasikan janjimu? Mengapa kamu terburu-buru? Kamu takut aku ingkar janji?" Kata Mega. Sejujurnya ketika Mega mengetahui bahwa geng Buzat tertangkap, dia tidak bisa percaya. Cara orang kelas atas di sebuah kota memperoleh kabar jauh lebih beragam daripada orang biasa. Mega mengandalkan kemampuannya dan juga tergolong orang kelas atas. Dia tentu saja mengetahuinya bahwa Drian sendirilah yang menghabisi geng Buzat, dan menelepon pihak kepolisian untuk menangkapnya. Oleh karena itu juga, barulah itu membuat Mega merasa kaget. Dia tahu Drian sangatlah hebat. Paman Lin yang sudah bekerja untuk Mega dalam waktu lama juga sangat memuji Drian. Namun Mega tidak menyangka bahwa Drian bisa sehebat ini. Dengan kemampuannya sendiri bisa menghabisi sebuah geng yang mengganggu kota. Drian bergumam, "Aku memang takut kamu ingkar janji. Ada orang hebat seperti kamu. Sekalipun aku ingin ingkar janji aku juga tidak bisa kabur." Kata Mega sambil tersenyum dan mengedipkan matanya. "Sudahlah. Jika tidak ada hal lain, aku akan kembali ke keluarga Jaya. Ingatlah untuk datang ke kantor pagian untuk tanda tangan kontrak. Jangan membiarkanku menunggu terlalu lama." Drian melambaikan tangannya dan pergi meninggalkannya. Setelah melihat Drian pergi, Mega marah dan mengertakkan kakinya.
Dia masih ingin mengobrol bersama Drian dan menanyakan pengalamannya untuk menambah perasaan baik. Siapa tahu lelaki ini malah tidak tahu. Dia bahkan tega pergi begitu saja. Ini membuat Mega sampai curiga besar dengan tingkat ketertarikan dirinya. Setelah pulang ke keluarga Jaya, Drian mengulurkan pinggangnya. Dia terbaring di atas sofa. Kamu masih tahu untuk pulang. Aku kira kamu tertarik dengan wanita di luar sana. Sebuah suara yang familiar terdengar dari lantai 2. Drian bangkit dan berkata sambil tersenyum. Secantik apapun wanita di luar sana juga tetap tidak seindah istri besarku. Dasar. Siapa juga yang menjadi istri besarmu? Sena sedikit marah. Drian menopang dagunya sendiri dan berkata, apakah kamu lupa? Setelah hari ulang tahun bulan depan, hubungan kita berdua akan menjadi tunangan. Kamu tidak mau menjadi istri besarku. Jangan-jangan ingin menjadi istri kecilku. Ini sepertinya kurang cocok, bagaimanapun juga. Mengapa kamu memukulku? Sena sudah mengambil sapu dan mengejar Drian dan memukulnya. Dia ingin menghajar bajingan ini hingga pantatnya bermekaran. Untung saja Andre pulang, dan bergegas menghentikan putrinya yang sedang marah besar. Dia berkata tanpa berdaya. Sena, Drian tidak salah. Bulan depan sudah akan mengumumkan kondisi kamu dengan Drian. Kamu tidak boleh ketahuan di depan orang lain. Aku mengerti ayah, kata Sena mencibir. Barulah Andre melihat ke arah Drian, dan tersenyum. Aku sudah mendengar kabarnya. Nona Mega tadi juga meneleponku, perkembangannya sangatlah cepat. Drian, semua ini berkat kerja kerasmu. Untung saja dia tepati janji, kata Drian. Hingga melihat Drian kembali ke kamarnya. Kekagetan dalam mata Andre masih saja terlihat. Sebagai direktur utama perusahaan besar, channel untuk kabar dari Andre tentu saja lebih luas daripada Mega. Dia mengetahui bahwa Drian menghabisi Shadow Tiger, Buzat, secara berterusan dan juga mengetahui semua detailnya. Tadi ketika makan, Drian tidak mengatakannya, dan Andre juga tidak bertanya. Di satu sisi dia tidak tahu sikap Drian seperti apa, di sisi lain adalah ingin menjaga emosi putrinya. Meskipun Sena adalah putrinya sendiri. Namun titik fokusnya selalu hanya berada di pekerjaan. Mengenai hal yang terjadi di kota. Asalkan tidak berhubungan langsung dengannya, maka dia tidak akan mau tahu. Ini juga mengakibatkan mengenai keruntuhan Shadow Tiger dan geng Buzat, Sena juga tidak tahu pelakunya adalah Drian. Ketika makan, di siaran televisi menyiarkan berita kota, semua itu penuh dengan penangkapan siaran langsung. Wah, geng Buzat akhirnya tertangkap. Dasar orang-orang jahat ini, tidak tahu orang baik yang mana yang telah melaporkannya. Sena sangatlah senang, bagaimanapun juga dia juga pernah diancam oleh geng Buzat selama 2 kali. Penyiar berita sangatlah kompak dengan Sena. Dia terus saja mengatakan ada seorang penduduk yang ramah tamah yang melaporkan markas geng Buzat. Barulah membantu pihak kepolisian mendapatkan jejaknya. Selanjutnya, Sena terus saja memuji penduduk yang ramah tamah ini. Dia sama sekali tidak menyadari orang yang dimaksudnya itu sedang duduk di sampingnya dan tengah makan sambil menahan ketawa. Drian, apa yang kamu ketawakan? Aku tidak lagi memujimu juga. Setelah menyadari Drian terus tertawa, Sena menegurnya. Drian terus saja mengangkat tangan dan melakukan gerakan menyerah. Aku tiba-tiba teringat dengan sebuah adegan di sebuah sinetron. Kamu hanya tahu main saja. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu tiap hari hanya main HP saja ketika bekerja. Cepat atau lambat aku akan menyuruh manajer untuk menegurmu. Kamu begitu hebat namun mengapa kamu tidak belajar dari orang yang melaporkan geng Buzat? Kata Sena. Iya, aku tahu kesalahanku, jawab Drian. Melihat tampang putrinya yang tidak tahu apa-apa ini, Andre tidak tahan dan menghembus nafas dalam hati. Sena, oh Sena, orang duduk di sampingmu ini adalah penduduk ramah tamah yang kamu puji terus dari tadi. Keesokan harinya di perusahaan besar Jaya. Mega adalah orang yang sangatlah menepati janjinya. Dia membawa timnya dan tiba di perusahaan besar Jaya untuk bersiap-siap menandatangani kontrak. Karena bisnis ini diperoleh dari kerja keras Drian, oleh karena itu Andre menyuruh Drian lah yang menandatangani kontrak bersama Mega.
Drian yang saat ini masih sedang bekerja sama sekali tidak tahu dibebani tanggung jawab ini. Dia masih sedang bermain HP-nya dengan senang. Drian, kamu masih punya waktu untuk main HP. Tiba-tiba sebuah sindiran terdengar padanya hingga semua orang menatapinya. Suara itu berasal dari Henry. Henry, apa yang kamu lakukan? Kata ketua grup 2, Gilang. Kak Gilang, aku hanyalah mengingatkan seseorang, hari ini sudah akhir bulan. Jika masih tidak mempunyai hasil bisnis yang cukup, jangan lupa dengan taruhan. Henry tersenyum dengan sombong. Orang-orang di divisi bisnis saling bertatapan. Mereka terlihat canggung. Sebelumnya Henry dan Drian memang mempunyai sebuah taruhan, memperebutkan juara Sales sebelum akhir bulan. Lihat bisnis siapa yang lebih banyak. Yang lebih mematikannya adalah taruhannya, di mana mengharuskan mengelilingi kantor selama 1 putaran dengan mengenakan celana dalam, lalu mengelilingi gedung perusahaan besar Jaya dengan telanjang selama 3 putaran. Meskipun taruhannya seperti itu, dari semua orang juga tahu, siapa yang kalah pasti harus resign. Ini terlalu memalukan, sungguh tidak bisa terus menetap di perusahaan. Atasan dari perusahaan juga pasti tidak akan mengizinkannya. Semua orang canggung karena Henry terlalu tidak tahu diri. Semenjak Drian datang ke kantor dan menimbulkan begitu banyak masalah namun dia tidak apa-apa. Ini sudah membuktikan latar belakangnya yang kuat. Semua orang sudah tidak tahan untuk baik dengannya. Malah Henry yang kurang kerjaan sering datang menyindirnya dan terus mengungkit masalah taruhan. Bukankah ini tidak tahu diri? Jangankan kamu sebagai mantan juara Sales, sekalipun manajer saja tidak berani apa-apa terhadap Drian. Semua orang menggelengkan kepalanya, sepertinya Henry ketagihan. Ternyata hari ini sudah adalah hari terakhir bulan ini. Duh, ingatanku ini. Drian terlihat dengan ekspresi sadar, lalu tersenyum. Henry, sudah berapa banyak bisnis yang kamu dapatkan bulan ini? Tidak banyak, hanya 20 miliar saja. Henry terlihat seolah sudah pasti menang. Terutama 1 minggu belakangan ini dia terus saja lembur untuk bekerja, barulah bisa mencapai sebanyak ini. Berbalik melihat Drian, setiap hari dia hanya datang dan main saja. Bahkan beberapa hari ini dia juga tidak datang kerja. Henry tidak percaya bahwa Drian bisa memenangkannya. Dia sudah tidak sabaran untuk melihat Drian malu. Benar juga, ketika mendengar nilai yang dilaporkan oleh Henry, semua karyawan menghirup nafas. 1 bulan 20 miliar, apakah ini gila? Dia memang mau menekan Drian. Pantas saja juga Henry bisa sepercaya diri ini. Meskipun Drian baru sampai kantor dan sudah mendapatkan bisnis 100 miliar, namun bisnis itu tidak termasuk ke dalam lomba ini. Dan belakangan ini Drian juga tidak beraksi sama sekali. Bahkan terus saja mogok kerja beberapa hari. Dengan begitu Henry merasa bahwa dirinya pasti menang. Seolah dia sudah melihat tampang Drian berlari bugil. Dia tersenyum dengan jahat. Para rekan kerja tidak mengerti. Tapi Henry sendiri tahu. Dia begitu terburu-buru untuk menekan Drian karena belakangan ini Drian terlalu terkenal. Semakin terkenalnya dia, Henry semakin suka, karena asalkan dia menginjak Drian, itu berarti bukti bahwa dirinya lebih hebat daripada Drian. Sampai saat itu, Direktur Sena pasti akan sangat perhatian terhadapku. Henry menjadi senang.